Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas materinya hari ini. Jazakallahu khair atas adab antum. Semoga Allah menerima amal kita hari ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon sarannya untuk menjaga kebeningan hati karena hati adalah inti dari kebaikan. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini materi yang panjang tapi globalnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Surat apa? Surat apa hadirin? Al-Anfal ya. Ayat berapa? Ayat 24. Mohon dicek, saya khawatir salah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul mengajak kalian ke dalam agama yang akan menghidupkan kalian, menghidupkan hati kalian, dan ketahuilah, kalau kalian tidak mau menyambut seruan Allah dan Rasulnya, Allah bisa menyekat, membuat tembok besar sehingga memisahkan kalian dan hati kalian. Hadirin, ayat ini menunjukkan, betul nggak Al-Anfal 24? Betul-betul, dicek lah, betul-betul. Udah. Ayat ini menunjukkan solusi terbaik menata hati, sambut seruan Allah dan Rasulnya. Walaupun di fase awal berat, tapi kalau hati kita mau bening, nggak usah banyak mikir, asal itu benar ya, asal udah jadi sebuah produk hukum yang utuh. Ternyata ini wajib, udah kerjain, nggak usah pedulikan yang lain. Sudah menjadi produk hukum yang baku, ini haram. Sekali lagi, kita nggak bicara produk hukum yang prematur, udah semangat-semangat ternyata salah. Udah yakin-yakin misalnya khilafnya ijtihad yang kuat, dan di situ ada fikih khusus misalnya. Nggak, ini yang jelas, ini perintah Allah, perintah Rasul, kerjain. Larangan Allah, larangan Rasul, tinggalin. Karena itu yang akan menghidupkan hati kita. Kerjain. Sebenarnya simpel sih, udah kerjain aja udah. Dapat ilmu kerjain, antum akan lihat nanti setelah beberapa waktu, setelah beberapa bulan, hati antum semakin bening. Allah Ta'ala misal. Terus yang berikutnya apa? Yang kedua, ini penting teman-teman dan jamaah sekalian, ini penting sekali. Dalam hadis tu'radul fitanu 'alal quluq kal hasir, itu fitnah itu akan menyerang hati ibarat apa? Ibarat anyaman-anyaman tikar. Lalu apa kata Nabi SAW? Antum catat baik-baik di penggalan hadis tersebut. Ayu qalbin ankaraha nukitat lahu nuktatan bayda. Setiap hati yang mengusir itu fitnah, yang nolak, maka Allah akan bubuhkan titik putih di dalam hatinya. Fitnah itu ujian, fitnah itu masalah, fitnah itu mungkin musibah. Kata Nabi SAW, setiap hati yang menolak, maka Allah akan bubuhkan titik putih sehingga hatinya bening. Pelajarannya adalah, kalau mau hati bening, setiap masalah, setiap fitnah, setiap musibah, jangan masukkan ke hati. Selesaikan, tapi jangan bawa ke hati. Hati ini bukan tempatnya masalah, bukan tempatnya fitnah. Hati ini tempatnya takwa. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna. Inti takwa itu di hati. Nah, yang jadi masalah sekarang, isi hati banyak orang pada hari ini masalah, bukan ketakwaan. Ini yang membuat dia depresi. Setiap fitnah, selama antum nggak masukkan ke hati, clear. Qadarullah kita jobless misalnya, kemarin SK turun, selama antum nggak masukkan ke hati, clear. Gitu loh. Clear apanya? Clear pekerjaannya, kan udah jobless, pekerjaannya clear. Terus clear bebannya, asal isinya, isi hati kita ketakwaan. Kalau isi hati kita ketakwaan, kan optimis. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Yang bikin kita down itu dimasukin ke hati, jangan masukin ke hati. Semua masalah hidup jangan masukin ke hati. Makanya kan orang tua kita dulu ini filosofinya kuat loh hadirin. Kalau nasihatin anaknya nih, orang tua kita dulu itu ngomongnya apa? Nah,
hati-hati. Nak, hati-hati. Kak, hati-hati ya. Anaknya mau mau berjuang di kota, ketika pamitan nasihatnya apa? Nak, hati-hati. Ya enggak? Betul nggak nih? Ada orang tua bilang, nak, otak-otak. Nggak ada otak-otak, nggak ada. Nggak ada otak-otak. Semua hati-hati udah. Itu artinya, itu hati dijaga, hati dijaga. Itu dalam. Kan banyak orang tua kita ngaji, baca kitab kuning, baca bukunya para ulama, banyak kan. Nah kita akhirnya ambilnya shortcutnya aja, jalan pintas, hati-hati itu artinya waspada. Oh enggak, itu filosofinya dalam. Hati-hati, jaga tuh hati. Jadi kalau ada masalah yang harus Anda jaga tuh hati Anda. Selama nggak masuk ke hati, clear, aman. Yang bikin stres kita masukkan ke hati, bukannya ketakwaan, bukannya iman, masalah yang kita masukkan. Ya depresi, ya bunuh diri, ya cerai, gitu loh. Istri antum nih loh, ngomel, perempuan kan biasa ngomong ini, antum masukin ke hati, talak, udah talak, selesai masalah. Habis sudah. Jangan masukin ke hati udah. Ya perempuan kan kata Nabi kan lisannya, udah biarin aja udah. Gitu lah. Jadi jangan masukin ke hati, ambil santai aja. Tanya, kamu mau ngomel berapa jam? Coba saya tunggu. Saya mau tinggal dulu. Kalau udah selesai kita baru ketemu lagi. Gitu lah. Enak, udah santai. Lagi marah-marah, kamu mau nasi goreng spesial nggak? Habis marah tuh biasanya lapar loh, aku beliin. Iya, udah selesai. Masalah selesai. Enak udah. Cari nasi goreng kesukaan dia tuh. Yang jadi masalah masukin ke hati, repot. Habis sudah masukin ke hati. Makanya hati-hati. Iya tuh. Benar nggak sih? Ada khilaf nggak masalah ini? Nggak ada kan, semua hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nggak ada otak-otak, hidung-hidung ya nak, hidung-hidung, nggak ada hidung-hidung, nggak ada, udah, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Udah ya, udah, cukup sampai di sini. Hati-hati nanti kalau pulang. Udah jam 9:50. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena keterbatasan ilmu saya dan waktu kita yang ada. Dan kita libur 2 pekan dengan izin Allah. Insya Allah kita akan masuk lagi ba'da pekan depan dan ba'da pekan depan yang berikutnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.